Selamat siang saudara-saudaraku semuanya. Hari ini saya sudah fresh karena kenapa? Tiga akun Pi Network saya sudah masuk ke Pi Mainnet. Artinya saldo sudah ditransfer ke Pi Wallet saya. Tiga akun ya lumayan lah. Untuk per satu akun ya total adalah 3000 Pi, kurang lebih lah 3000 Pi untuk 3 akun. Tiga-tiganya sudah clear, KIC sudah selesai, kemudian juga sudah ditransfer ke wallet Pi. Tinggal menunggu open mainnet ya, open mainnet. Sedangkan untuk close mainnet sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu ke open mainnet. Kemudian banyak yang berharap dan bertanya, setelah open mainnet nanti kapan Pi kita bisa kita gunakan? Ya sabar aja. Kemungkinan Anda bisa gunakan dalam bulan 7 Juli. Itu sudah bisa kita transaksi antara wallet ke wallet A ke wallet B dan seterusnya. Tapi perlu digarisbawahi, Anda tidak bisa untuk mentransaksi secara legal, artinya penjualan secara legal. Karena kenapa pertanyaannya? Kenapa? Jawabannya karena pihak manajemen Pi Network belum memasukkan Pi Network itu ke pasar exchanger cryptocurrency dunia. Artinya Pi kita ini belum ada harga, belum ditentukan harga. Walaupun isu di luar sana beberapa negara, saya sebutkan beberapa negara, nggak semua negara, sudah selesai konsensus harga. Ada yang harga yang 300-an per satu Pi, ada yang 1000-an, bahkan ada yang dengan nominal uang rupiah sampai 1, sekian miliar per satu Pi. Harga itu tidak mungkin, itu jangan, itu informasi hoax ya, itu jangan jadi referensi Anda yang harga seperti itu. Saya masih berpegang teguh harganya itu di antara 300 gitulah. Artinya saya 300 ke bawah lah kita bilang ya untuk harga per satu Pi. Jadi tidak benar kalau misalnya harga sampai 1, sekian miliar per satu Pi, itu tidak benar ya. Untuk $1000 aja per satu Pi itu juga tidak masuk akal ya, tidak mungkin ya. Namun dalam hal harga kita sama-sama menunggu kesiapan dan kematangan dari pihak manajemen Pi Network ya. Kemudian untuk belanja di beberapa market Indonesia dan seterusnya dunia, termasuk ya Pi Market, itu juga belum bisa kita gunakan. Karena kenapa? Karena kita kalau belum ditentukan harga itu memang nggak bisa. Karena penentuannya di harga. Sekarang logikanya seperti ini. Ada di supermarket ya, menjual barang yang kita sukai. Kita mau beli sedangkan harganya belum ada. Kan pembeli pun jadi bingung, kemudian penjual juga 1000 kali bingung. Berapa harga yang mau dijual, dia nggak tahu harganya. Kemudian yang membeli, berapa kita harus mengeluarkan uang untuk membeli produk tersebut. Katakanlah di market Pi mobil ya, mobil Fortuner atau mobil Pajero kah atau mobil-mobil lainnya. Memang harga mobil sudah jelas, tapi harga nominal koin kita kan belum. Maka dari itu jangan bermimpi untuk bisa membeli sesuatu di Pi Market sebelum harganya dirilis berapa harga resminya. Buset dengan konsensus sudah melahirkan sekian, itu kan sebatas konsensus. Itu kan belum resmi bahwasanya harga segini. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kita berharap pihak Pi Network itu
segera menentukan harga, kemudian segera merilis berapa harga yang bisa di withdraw per 1 pi. Setelah harga ditentukan, baru Anda bisa memperjualbelikan ataupun menukar barang-barang yang ingin Anda tukarkan di exchanger yang di PP market yang telah ditentukan oleh pihak P atau investor P. Sama hal seperti Bitcoin. Bitcoin sudah jelas. Bitcoin hari ini 300-an juta. Itu harga jelas. Walaupun naik turun kemarin sampai 600 dan sekian dan seterusnya, hampir 1 miliar per 1 Bitcoin. Dan sekarang turun. Walaupun turun, mereka sudah jelas harganya. Karena kenapa? Karena mereka sudah masuk ke yang namanya Introdax, sudah masuk yang namanya Binance dan lain sebagainya, sudah masuk ke pasar cryptocurrency lah. Maka dari itu, kalau ditanya sama saya, itu bagaimana dengan Pi? Kalau saya bilang, Pi itu lagi berlari dia, belum mencapai finish. Tapi saya ingin sampaikan di sini, saya ingin tegaskan bahwasanya Pi Network hari ini sudah perjalanannya, keberhasilannya sudah 70% saya katakan. Karena kenapa? Dari kemarin KYC, sekarang sudah 90% ya. Proses KYC itu selesai. Ada beberapa lagi yang memang nggak bisa di KYC karena tidak mencukupi syarat dan prosedur, baik itu KTP-nya buram, kemudian fotonya tidak sesuai, alamatnya tidak sesuai, kemudian ada beberapa kesalahan teknis dari member, kesalahan sendiri di member Pi Network, sehingga proses KYC ada yang di-reject, ditolak, ada yang memang tidak melakukan KYC atau misalnya akunnya tidak digunakan lagi dan sebagainya. Nah, menyangkut dengan saya katakan tadi KYC 90%, iya, KYC memang sudah 90%. Jadi saya secara garis besar proses KYC sudah selesai. Kenapa saya bilang 70% perjalanan Pi, dan mainnet pun sedang dilakukan. Saya katakan mainnet ini sudah 60% berjalan. Ada sebagian yang belum melakukan mainnet, bukan kesalahan sistem, bukan kesalahan Pi-nya. Kan Pi nggak mungkin dia menelpon satu-satu membernya untuk suruh mainnet, kan nggak mungkin. Pi ini kan sebuah platform, sistem juga itu. Kalau kita manusia yang mengelola aplikasi Pi ini, mining ini, kalau kita nggak melakukan proses centang di mainnet mengikuti prosedurnya, nggak mungkin saldo kita masuk ke Pi wallet ataupun mainnet kita selesai. Maka dari itu saya katakan ini udah 40% lah keberhasilan mainnetnya. Cuman manusianya aja belum melakukan mainnet, dan ini terus berjalan. Saya yakin dalam minggu ini pun sudah mencapai 80% ini untuk mainnetnya. Karena apapun ceritanya, yang bagi member-member yang aktif, dia kan akan mengejar ini, terus melakukan mainnet, melakukan upaya, apalagi mereka sudah KYC, syarat untuk mainnet kan sudah KYC, akan melakukan mainnet. Dan saya rasa tidak lama setelah mainnet itu, proses ADM mainnet, kemudian tidak lama akan ditransfer saldonya ke Pi wallet. Sekitar 1 hari atau berapa jam lah sudah masuk ke Pi wallet. Nah, setelah masuk ke Pi wallet, kita semua ya menunggu open mainnet. Kalau sudah open mainnet, apakah itu akan berharga? Belum. Kita masih menunggu konsensus final, konsensus internal manajemen Pi Networks, bukan konsensus setiap negara. Itu bagi saya itu tidak berguna, konsensus setiap negara. Kan itu cuma sebatas konsensus. Ibaratnya begini, saya kasih gambaran. Anda mengajukan proposal dengan nilai uang total kebutuhan anggarannya 1 miliar per satu program Anda. Sebuah lembaga negara kita bilang atau lembaga swasta lah, CSR dan lain sebagainya,
yang mengapprove hanya 300 juta. Apa yang Anda mau bilang? Oh, saya sudah konsensus. Oh, saya sudah menghitung. Arabnya sudah jelas, anggaran saya butuhkan segini, tapi kenapa di-approve 300 juta? Apa kita mau bilang? Kan kita hanya sebuah mengajukan proposal. Begitu juga dengan konsensus di Indonesia, katakanlah. Konsensus di Indonesia $100 per 1 pi. Itu kan di Indonesia, konsensus $100 per 1 pi. Konsensus di Malaysia, katakanlah $300 per 1 pi. Itu kan konsensus. Ibaratnya konsensus itu seperti proposal, mengajukan kesepakatan, hasil hitung-hitungan. Tapi yang mengapprove konsensus itu, yang mengapprove harga final nantinya tentu manajemen Pi Networks, yaitu pihak Nicholas dan CS-nya. Disitulah kita menunggu sekarang ini berapa harga yang di-approve oleh pihak manajemen Nicholas CS itu nanti dirilis di sistem. Harga, katakanlah contoh 1 pi itu 300.000. 1 pi $300. Nah, disitulah kita bersorak-sorak bahwasanya 1 pi $300. Maka disitulah kita bisa memperjualbelikan mining di sistem-sistem platform mining yang ada, misalnya katakanlah Indodabit dan lain sebagainya, atau melakukan barter antara Pi dengan mobil dan lain sebagainya. Disitulah baru bisa kita lakukan hal-hal demikian. Saya rasa itu cukup jelas ya. Penjelasan saya rasa cukup jelas. Kalau ada kekurangan ya mohon ditambahkan, kalau ada kelebihan mohon dikurangkan. Kalau ada yang tidak senang, tidak suka, mohon didiskusikan. Barangkali bisa kita saling melengkapi lah, kayak gitu. Kemudian menyangkut dengan apakah proyek ini akan berhasil atau tidak, saya katakan ya akan berhasil. Apakah Pi Network ini menjadi, ada banyak ini yang bertanya, apakah Pi Network ini menjadi pesaing kuat Bitcoin? Itu banyak pertanyaannya. Tentu saya ingin menjawab di sini versi saya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia cryptocurrency atau dunia digital. Saya kasih contoh seperti ini. Tahu nggak harga Bitcoin dulu itu Rp13.000. Itu seingat saya ya waktu itu Rp13.000. Mungkin saya salah karena kenapa? Karena waktu saya tahu itu harga 13.000. Mungkin teman-teman ada yang tahu 9.000 waktu itu. Mungkin di luar teman-teman yang tahu. Katakanlah saya berasumsi 13.000 waktu saya tahu. Rp13.000. Kemarin harga Bitcoin 800 juta. Siapa dulu waktu 13.000 itu yang pernah menghayal atau berpikir harga Bitcoin akan 800 juta, hampir 1 miliar? Kan tidak ada. Maka dari itu saya simpulkan tidak ada yang tidak mungkin di dunia digital atau dunia cryptocurrency. Tidak ada yang tidak mungkin. Begitu juga dengan Pi menjadi pesaing kuat Bitcoin, tidak ada yang tidak mungkin jawabannya. Coba lihat, harga Bitcoin itu hampir 1 miliar, 800 juta. Sekarang bisa turun ke 300 juta. Kan tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang harga Pi Network belum ada harga. Bisa jadi nanti beberapa bulan kemudian akan ada harga. Bisa jadi nanti beranjak naik signifikan. Bisa jadi nanti berdekatan dengan harga Bitcoin. Bisa jadi nanti sejajar dengan harga Bitcoin. Bisa jadi nanti naik harga Pi di atas harga Bitcoin. Bisa jadi nanti naik lagi harga Bitcoin di atas harga Pi. Itu tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu lumrah terjadi. Maka kesimpulan, Bitcoin sedang anjlok. Pi Network menjadi peluang besar untuk masa depan cryptocurrency yang sangat luar biasa ya. Membernya sudah sangat-sangat banyak, jutaan, puluhan juta.
itu sangat luar biasa seluruh dunia. Pondasinya sudah sangat kokoh, sangat kuat. Bitcoin bisa jadi tumbang gara-gara P-Network ini. Bisa jadi tumbang. Maka bisa jadi Bitcoin hari ini getar-getir melihat perkembangan P-Network. Karena kekuatan terbesar sebuah cryptocurrency adalah basis membernya. Itu harus kita akui. Contoh, saya membuat sebuah koin, tapi membernya tidak ada. Untuk apa? Saya membuat sebuah koin, tapi membernya sudah sangat banyak. Walaupun harga belum ada. Minimal, secara kekuatan, itu akan lebih kekuatan kita yang mempunyai member yang sangat banyak. Dengan banyak member, banyak ide-ide, gagasan. Tapi nggak banyak member, ya sama, nggak banyak ide dan gagasan. Ujung-ujungnya hilang, begitu. Maka dari itu kita berharap Bitcoin tetap ada, kemudian P-Network mendekati harga Bitcoin, kemudian nanti bisa mengalahkan harga Bitcoin ya. Semoga harapan ini menjadi harapan kita bersama. Semoga apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan. Kita terus bersabar, terus mengikuti, dan yang penting adalah saling support lah. Jangan saling menjatuhkan, mengejek, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pai.